sahabat kecil, apa kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sahabat kecil, pasti ada kan di antara kalian yang misalnya itu kalian tuh gak taat sama Tuhan, gak taat sama guru, orang tua, ataupun yang lainnya. Pasti ada kan? Nah, biar kita taat pada peraturan atau taat pada siapapun itu, mulai dari sekarang kita harus mencoba untuk menaati semuanya. Yuk kita nyanyi susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, sahabat kecil, pasti kalian kalau misalnya mau melakukan aktivitas atau kegiatan sesuatu itu, pasti kalian mulai dengan berdoa kan? Misalnya kayak kalau misalnya kita mau makan, pasti kita berdoa. Kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, pastinya berdoa. Kalau misalnya ada yang sakit, pasti kita juga doakan ya kan? Nah, itu pasti kita selalu berdoa, selalu bersyukur pada Tuhan. Kita juga pasti kita senang dengan berdoa ya, karena berdoa bisa memudahkan kita dalam segala hal. Nah, yuk kita angkat pujian, saya senang berdoa. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah.
Selamat pagi sahabat kecil, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat. Tuhan menyertai, melindungi kita. Nah, sahabat kecil, hari ini bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Yuk, kita buka firman Tuhan dari Amsal 21 ayat yang kedua. Semua sudah mendapat? Kalau semua sudah mendapat, Alkitab tetap terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, sahabat kecil, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, hadir di tengah-tengah kami agar kami juga boleh mengerti maksud dari firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, sahabat kecil, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sedemikian indah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sahabat kecil, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan dari Amsal 21 ayat yang kedua. Tapi ada ilustrasi cerita di sini sahabat kecil. Nah, sahabat kecil, siapa di antara kalian yang punya adik atau punya kakak? Nah, di sini ada dua orang yang bernama Jimmy dan Jenny. Mereka kakak beradik. Nah, Jimmy adalah adiknya dan kakaknya bernama Jenny. Ada nggak yang punya nama yang sama di sini? Boleh angkat tangan? Nah, Jimmy ini seorang adik yang berusia 3 tahun. Nah, usia 3 tahun tapi Jimmy sudah mempunyai keinginan. Nah, dia ingin membuka pintu dari yang terkunci. Nah, dia ingin sendiri membuka kunci pintu itu. Nah, adik-adik, karena seorang kakak tuh melihat adiknya merasa sulit membuka pintu, sebetulnya kakaknya itu ingin membantu. Tapi si adik itu berkeras tidak mau dibantu oleh kakaknya. Nah, apa yang terjadi? Bisa tidak Jimmy membuka pintu? Dia tidak bisa membuka pintu karena membukanya dengan rasa kesal, rasa emosi, rasa marah. Dan akhirnya dia marah-marah karena tidak bisa membuka pintu. Dan menangislah dia karena kesalnya. Nah, lain hal dengan cerita Bobby. Bobby sedang marah-marah karena dilarang oleh ayahnya supaya berhenti bermain game. Tapi apa yang lakukan Bobby? Dia malah marah-marah. Dia berkata, suka-suka Bobby mau main game atau enggak, sambil teriak kepada ayahnya. Nah, sahabat kecil, sikap dua orang tadi patut dicontoh. Nah, apakah sahabat kecil pernah mengalami hal seperti tadi? Nah, kita seringkali merasa kesal ketika kita diminta melakukan hal yang tidak sesuai. Kita maunya melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Pendeknya ya terserah, apa yang saya lakukan ya itu yang menjadi keinginan saya. Jadi dia tidak mau diatur, dia maunya suka-suka dia. Nah, coba deh bayangkan oleh sahabat kecil, jika semua di dunia ini tidak ada aturan, pastinya akan kacau ya, akan berantakan, masing-masing berjalan menurut keinginannya, masing-masing berjalan menurut keegoisannya. Orang tidak perlu lagi dengan yang ada di sekitarnya, dan tidak perlu lagi dengan lingkungan di sekeliling kita. Nah, dalam bacaan ini kita diingatkan, Amsal berkata bahwa setiap orang yang menganggap jalannya adalah lurus atau yang paling benar. Kita sering menganggap bahwa pikiran dan perasaan kita adalah yang paling benar. Nah, itu sebabnya kita tidak akan senang apabila ada orang lain yang berbeda di sekeliling kita. Nah, orang-orang yang menganggap dirinya terlalu benar, dia pasti akan sulit untuk taat. Kenapa? Anda tahu jawabannya? Kalau kita merasa yang benar, kita egois, kita tuh sulit untuk taat karena kita merasa benar sendiri. Nah, karena ia tidak bisa melihat
pentingnya ketaatan, ia justru maunya orang lain yang menurut keinginan dia. Jadi itu namanya egois ya teman-teman ya. Dia mau diikutin katanya sendiri, dia tidak mau mendengar dari orang lain. Nah, coba bisa sahabat kecil bayangkan, kalau misalkan orang tua hanya mengikuti keinginan anaknya mau menonton TV disilahkan diikutin. Kalau seorang guru mengikuti murid-muridnya tidak mau mengerjakan PR atau tidak mau belajar, silahkan diikutin. Nah, kira-kira kalau hal itu terjadi, apa keuntungannya bagi kita? Ada yang merasa diuntungkan? Pasti tidak akan diuntungkan karena dia tidak punya pegangan, tidak punya prinsip hidup, jadi semau-maunya. Nah, sahabat kecil, boleh nggak kita punya keinginan? Boleh-boleh saja. Kita punya keinginan, boleh, tidak ada yang melarang kita punya keinginan. Tetapi mari kita belajar untuk tidak ngotot dengan keinginan kita. Izinkan Tuhan Yesus menguji hati kita dan menolong kita membuat keputusan. Jadi segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh egois. Kita selalu berserah pada Tuhan. Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kita menganggap diri kita paling benar, kita jadi sulit menerima nasihat orang lain. Kita tidak tahu kalau nasihat itu lebih baik dari apa yang kita lakukan. Padahal yang tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Tuhan. Nah, adik-adik tentu mau kan mendapat yang terbaik dari Tuhan? Yuk kita belajar untuk taat dan tidak ngotot lagi dengan keinginan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sahabat kecil, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita akan berdoa, doa syafaat dan doa Bapa kami. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tidak ada lagi yang colek kiri, colek kanan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Kalau pada pagi ini kami juga boleh diingatkan melalui firman-Mu agar kami tidak egois, agar kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami juga boleh mau mendengarkan nasihat-nasihat dari sekeliling kami, baik dari orang tua, baik dari kakak-kakak pengajar maupun guru kami di sekolah. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan kepada perintah-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut Engkau. Ajar kami menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Bapa dalam surga, kami boleh berdoa bagi sahabat kecil untuk pelayanannya dimanapun mereka berada. Engkau boleh urapi dia, Engkau boleh tuntun dia, Engkau boleh kuatkan dengan kuasa dan kasih-Mu Bapa, agar nama sahabat kecil boleh bersinar dimanapun dia berada. Bapa, kami juga boleh ingat bagi sahabat kecil, bagi teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Engkau boleh jamah, Engkau boleh urapi dengan kasih-Mu Bapa, agar Engkau boleh juga memulihkannya. Kami juga boleh berdoa bagi teman-teman kami yang dengan setia mengikuti sahabat kecil dimanapun dan dalam acara apapun. Pada dalam surga, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam tangan pengasihan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Lin. Sahabat kecil, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk kita angkat pujian sekali lagi.
kecil, makasih ya udah ikutin ibadah kita dari awal sampai akhir. Nah, kalian juga jangan lupa ya untuk tetap mematuhi prokes. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dadah sahabat kecil.